Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan juga dimudahkan perjalanan kita untuk hadir di masjid sekaligus di majlis ilmu ini. Sekalipun cuaca di luar dingin karena hujan, maka semoga hujan ini tidak menjadi penghalang kita ketika kita sudah ada niat untuk melakukan satu kebaikan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selagi bisa, karena justru turunnya hujan ini bisa menjadi sebab semakin dibesarkannya nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kebaikan atau satu ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran yang Allah berikan itu seiring dengan besarnya rintangan yang dihadapi. Dan dengan turunnya hujan, karena kita sering dituruni hujan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir ini, karena memang musim hujan ya. Jangan sampai dalam hati kita ada perasaan marah ataupun kecewa. Apalagi kalau diungkapkan dengan ucapan lisan, itu dosa besar. Karena siapa yang mencaci musim, baik panas maupun dingin, mencaci hujan, sama dengan mencaci yang mendatangkan hujan, yaitu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru turunnya hujan di daerah kita ini relatif, dan insya Allah dari awal turunnya sampai detik ini masih merupakan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengucapkan ketika turun hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita dituruni hujan oleh Allah Subhanahu wa taala karena anugerah dan juga rahmatnya. Semoga dengan turunnya hujan ini menjadi sebab kebaikan, bukan hanya hujannya saja yang menjadi penyubur dari lahan dan tanah kita, tapi juga iman kita menjadi lebih subur, karena kita yakini ini rahmat Allah, ini anugerah Allah. Kita juga mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti doa tadi, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, atau kita mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'ah. Sehingga ini hujan menjadi sebab kebaikan-kebaikan bagi kita sekalian, dan Allah pun ketika melihat hambanya mensyukuri nikmatnya, Allah akan tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya jadwal kajian pada kesempatan kali ini adalah biasa yang mengisi adalah Ustadz Abdul Rauf hafizahullah. Berhubung beliau ada udzur, kemudian beliau kemarin menghubungi saya untuk menjadi penggantinya. Jadi saya di sini statusnya pengganti beliau, tetapi materi yang akan kita bahas
adalah materi yang biasa beliau sampaikan, yaitu kitab kecil Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Sahihah karangan Muhammad bin Jamil Zainu, ya. Dan sepertinya sudah sampai pada ujung atau akhir dari pembahasan kitab tersebut, ya, yang mungkin kita akan bahas, ya. Dan mungkin terakhir kali Ustadz Abdul Rauf membahas di sini adalah di bawah judul As-Sunnah wal Bid'ah. Ya, sebenarnya di situ kan kita terjemahkan dan, tapi lebih tepatnya itu VS. As-Sunnah vs Bid'ah. As-Sunnah versus Bid'ah. As-Sunnah lawannya Bid'ah. Ya, kalau As-Sunnah itu ajaran Islam yang memang benar-benar diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau bid'ah bukan ajaran Nabi SAW, tapi dianggap ajaran Nabi SAW. Itu kesimpulan singkatnya begitu. Nah, di sini juga akan dijelaskan mengenai hal itu. Ya. Pertanyaan yang pertama, ya, karena kitab Khudh Aqidataka ini berupa soal jawab secara ringkas, ya. Pertanyaan pertama dalam bab tersebut berbunyi, hal fid dini bid'ah hasanah. Apakah dalam agama Islam ini ada bid'ah hasanah? Gitu. Nah, ini sudah cukup, ya, beredar di kalangan kaum muslimin, dan kita juga sejak dulu mungkin mendengarnya, bahwa bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Bid'ah itu tidak semuanya sayyi'ah. Bid'ah itu tidak semuanya jelek. Ada juga bid'ah yang baik yang disebut bid'ah hasanah. Maka jangan kalian mengatakan ini bid'ah ini selalu jelek, karena ada yang satu lagi, yaitu bid'ah hasanah, sehingga tidak layak untuk dilarang. Dan tentu orang yang mengamalkannya terpuji dalam mengamalkannya, bahkan diharapkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah persepsi seperti ini benar? Ya, maka di sini dijawab, ya, namanya juga soal jawab. Laisa fid dini bid'ah hasanah. Tidaklah ada dalam agama Islam ini apa yang disebut dengan bid'ah hasanah. Ya. Jadi perlu ditelusuri juga siapa yang pertama-tama mengatakan dan mencetuskan istilah bid'ah hasanah. Yang jelas bukan Nabi SAW. Tidak pernah Nabi mengatakan begitu. Tidak pernah ada satupun riwayat yang sahih yang mana Nabi SAW menyebut ada istilah bid'ah hasanah, ataupun Nabi SAW mengatakan bid'ah itu dibagi dua, ada bid'ah dhalalah sayyi'ah dan ada bid'ah hasanah. Tidak ada riwayat seperti itu, ya. Maka ini perlu dipertanyakan dulu, ya. Dan kalau memang dari kalangan para ulama ahlus sunnah, siapa mereka atau siapa dia yang mengatakannya? Ya, maka yang benar adalah laisa fid din bid'ah hasanah. Tidak ada dalam agama Islam ini istilah bid'ah hasanah. Ya. Karena berdasarkan keumuman dari sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, nanti kita akan bahas itu. Ya. Pertama, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ya. Dan ini pernah seorang Yahudi datang kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahukah engkau, katanya, ada satu ayat dalam kitab sucimu yang jikalau ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari di mana turunnya ayat itu sebagai hari raya. Ya. Maka ternyata orang Yahudi ini tahu bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah. Ya. Karena ayat ini menjadi satu, ya, kesimpulan yang jelas dan tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan oleh beliau disampaikan kepada para sahabat ketika itu sudah sempurna.
Ya, dan memang setelah diturunkannya ayat ini, selang beberapa bulan setelah ini Nabi SAW wafat. Ya. Allah Ta'ala mengatakan pada ayat tersebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Yang perlu digarisbawahi di sini berkaitan dengan pembahasan kita adalah akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya sempurna berarti tidak boleh ditambahi dan juga tidak boleh dikurangi. Perhatikan kalimatnya ini. Ini bab yang terakhir ini memang agak sulit ya, dari bab-bab sebelumnya. Ya, pembahasannya agak berat ini. Ya, makanya perlu dipikirkan dan diperhatikan dengan seksama. Saya ulangi. Ya, Allah mengatakan di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti namanya sempurna itu tidak butuh tambahan dan jangan dikurangi. Kenapa? Pertama, kalau ada tambahan, berarti yang ada ini dianggap belum sempurna, maka perlu ditambahi. Itu. Kalau yang sempurna ini dikurangi, ya jadi tidak sempurna lagi. Maka ya sudah pas seperti itu, jangan ditambahi, jangan juga dikurangi. Itu makna dari apa? Akmaltu lakum dinakum. Ya. Maka ketika ada dimunculkan tambahan dalam agama ini yang disebut dengan bid'ah hasanah, ya. Ini hasanah ini adalah menurut pendapat seseorang atau satu kelompok. Ya. Maka berarti apa? Perlu adanya penambahan dari syariat yang telah ada. Padahal syariat yang telah ada itu sudah sempurna. Yang tadi kita katakan tidak perlu lagi ditambahi, karena kalau ditambahi berarti dianggap belum sempurna. Ini. Makanya Imam Malik, ya, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang mengatakan ya, dalam agama ini perlu ada tambahan, yaitu adanya bid'ah, maka seakan-akan dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khanar risalah, beliau telah mengkhianati risalah. Ya. Kenapa? Karena ternyata ajaran Nabi SAW ini bahkan setelah wafatnya beliau perlu ada tambahan, perlu ada penyempurna. Padahal Allah sudah mengatakan di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, Allah sudah menyatakan agama ini sudah aku sempurnakan. Ternyata kok perlu disempurnakan lagi pada masa berikutnya setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada syariat Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menyampaikannya kepada umat ini. Itu yang dimaksud dengan kata Imam Malik, berarti menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Tidak amanah, tidak tabligh. Ya, di antara sifat-sifat wajib para rasul, ya, fatonah, amanah, tabligh, ya. Tabligh artinya apa? Menyampaikan seluruh risalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi, dan nabi ini wajib menyampaikan semuanya, tidak ada satupun ajaran yang disembunyikan. Ya. Nah ini, jadi bersesuaianlah dengan semua itu, ya. Apabila kita meyakini bahwa Islam telah sempurna, ya, apalagi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu lagi ada tambahan yang disebut dengan bid'ah hasanah itu. Dan lebih spesifik lagi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan selainnya di kitab ini dinukil, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Perhatikan di sini, ya. Semua bid'ah adalah sesat.
Ini dolalah, ini kan bahasa Arab ya. Kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sesat. Nah ini terkadang, mohon maaf, di kalangan sebagian kita ini menganggap kalimat sesat ya. Di antaranya pada hadis ini kalimat yang terlalu ekstrim gitu. Ya. Seakan-akan muncul di benaknya sesat itu berarti ikut aliran sesat. Seakan-akan di benaknya istilah sesat itu berarti di luar dari jalur Islam. Maka jawaban kita, ya itu juga kesesatan, tapi kesesatan itu bertingkat-tingkat. Ya. Istilah kesesatan dalam Islam itu maksudnya segala bentuk penyimpangan dari syariat Islam, baik berupa maksiat maupun bid'ah, itu adalah kesesatan. Artinya tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya tersesat. Ya, jadi bertingkat-tingkat sesat itu, ada yang rendah, ada yang di atasnya lagi, ada yang mungkin lebih parah lagi. Ya. Jadi ketika misalnya ada satu ritual ya ibadah yang jelas-jelas bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diamalkan oleh sebagian kaum muslimin, lalu datang sebagian yang lainnya menyampaikan nasihat dan teguran bahwa ini adalah bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat. Nah, maka istilah sesat itu ya seukuran dengan penyimpangannya dari Islam. Ya. Sesat di dalam misalnya ritual ibadah tentu lebih rendah daripada sesat dalam masalah akidah. Bisa dipahami ya? Ya, tapi semua itu disebut dolalah, kesesatan, karena menyimpang dari aturan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bisa dikatakan kalau misalnya ada seseorang minum, ya, sengaja dengan tangan kiri, ya, padahal tangan kanannya normal, tidak lumpuh, tidak stroke, sengaja dia minum dengan tangan kiri, ya. Maka ini juga kesesatan, karena apa? Menyimpang dari tuntunan Nabi SAW dalam aturan minum. Sebab Nabi SAW mengatakan ya bahwa makan dan minum itu wajib dengan tangan kanan. Seperti Nabi SAW pernah menegur anak tirinya, yaitu anaknya Ummu Salamah, dengan mengatakan, ya Abdullah, ya, Sammillah, ya, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Hai Abdullah, ya, maka ucapkanlah bismillah sebelum kamu makan, dan pakailah tangan kanan, dan ambillah dari makanan yang paling dekat dengan kamu. Nah, jadi ini adalah aturan di dalam sunnah atau dalam syariat Nabi SAW bagi seorang muslim ketika dia makan atau minum, ya wajib dengan menggunakan tangan kanan kalau memang tidak udzur tangan kanannya. Nah, maka ketika dia menyimpang dengan tangan kiri, ya ini disebut juga dolalah karena menyimpang gitu. Ya. Nah demikian juga bid'ah sebagaimana maksiat. Ya. Kenapa bid'ah ini dikatakan dolalah? Dikatakan dolalah entah itu dianggap baik oleh manusia dikarenakan bid'ah itu adalah memunculkan syariat baru, di mana syariat telah sempurna dan yang berhak menetapkan syariat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ala inil hukmu illa lillah, ketahuilah sesungguhnya yang berhak, yang berwenang menetapkan hukum, menetapkan syariat Islam hanyalah Allah. Ya. Kemudian juga di surah Al-Hujurat ayat pertama Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Membikin syariat sendiri, gitu. Di samping syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi jeleknya bid'ah itu walaupun dipandang baik oleh sebagian manusia karena membikin ajaran baru yang itu adalah seakan merampas haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tasyri', dalam penetapan syariat. Oleh karenanya
Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, dan beliau menafsirkan dari hadis Nabi SAW ini. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ro'ahan nas hasanah. Semua bid'ah itu adalah sesat, jelek, sekalipun manusia menganggapnya baik. Nah, ini sudah membantah adanya anggapan tentang bid'ah hasanah. Memang Pak, ini bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi SAW, tapi hasanah. Kata sahabat Ibnu Umar, yang beliau adalah termasuk ulamanya dari kalangan para sahabat, yang sangat dekat pergaulannya dengan Nabi SAW, termasuk juga yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW, dikenal sebagai sahabat yang disiplin mengikuti sunnah Nabi SAW. Beliau jauh-jauh hari sudah mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ro'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah adalah salah, menyimpang, sesat, sekalipun manusia menganggapnya baik. Nah, jadi ini sudah jelas, ya. Wa kullu dolalatin finnar, dan segala kesesatan menghantarkan pelakunya ke neraka. Menghantarkan. Nah, perhatikan di sini lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dengan lafadz umum, yaitu kullu. Nah, jenengan mungkin pernah ya belajar terjemah Al-Quran lafdiyah ya. Mungkin pernah ya. Jadi menerjemahkan Al-Quran ditranslate ke dalam bahasa Indonesia per kata. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali kita menemukan lafadz kullu, kulla, kulli. Apa artinya? Setiap, semua, segala. Ya kan begitu? Contoh yang paling sering kita temukan dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu maha kuasa. Nah, ala kulli syai'in qadir, atas segala. Berarti kulli ini maknanya apa? Umum, semua, setiap, segala. Apakah ada di pikiran kita mengatakan kulli ini sebagian? Wah, ini kufur. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas sebagian sesuatu. Berarti ada sebagian yang lain Allah tidak menguasainya. Nah, ini kufur namanya. Nah, lafadz kullu, kulla, kulli dalam bahasa Arab maknanya li ta'mim wa syumuliyah. Artinya mencakup segala sesuatu. Nah, kalau kita kembalikan kepada redaksi hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, ya sama juga artinya, segala bid'ah, semua bid'ah. Sekalipun yang dipandang oleh sebagian manusia itu baik, Nabi mengatakan dolalah. Jelas kan itu? Apalagi Nabi SAW ini Allah beri kelebihan sebagai seseorang yang memiliki kefasihan dalam berbicara, kejelasan di dalam menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab Nabi itu juga sangat fasih ya. Kita tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ibundanya Aminah ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih balita istilahnya, itu dititipkan kepada Halimah As-Sa'diyah. Di mana kampung Halimah As-Sa'diyah ini banyak ya, di situ ibu-ibu yang dia bekerja untuk menyusui anak-anak kecil dan diberi upah. Dan kampungnya itu terkenal adalah orang-orang Arab yang fasih bahasa Arabnya. Sehingga harapannya dari orang-orang tua yang menitipkan anak atau bayi mereka kepada ibu-ibu di kampung itu supaya kelak bisa berbahasa dengan fasih. Ya, apalagi Nabi SAW juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang singkat tapi padat dengan makna. Nah, Nabi SAW mengatakan pada kalimat yang singkat ini jelas maknanya, semua bid'ah. Ya, dan tidak ada dalam hadis yang lain yang mengecualikan dari keumuman ini. Misalnya, Nabi mengatakan semua bid'ah adalah dolalah kecuali ini itu. Tidak pernah ada seperti itu. Berarti diberlakukan pemahamannya kepada arti asalnya. Kata kullu itu maknanya umum. Kita terjemahkan semua, kita terjemahkan segala, kita terjemahkan setiap. Ya, perhatikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan perhatikan di sini.
Dalam hadis ini terdapat lafadz kullu 2 kali. Iya apa tidak? Sampean nggak konsen, nggak mudeng nih. Saya ulangi ya. Kullu bid'atin dolalah. 1 kan? Wa kullu. Nah, ini berarti ya kullu yang kedua. Wa kullu dolalatin finnar. Apakah benar kullu itu artinya sebagian? Sehingga diterjemahkan begini, kalau diartikan sebagian, sebagian bid'ah itu sesat. Karena ada sebagiannya hasanah tadi, gitu ya. Ya. Lah yang kedua, apakah setuju kalau kullu ini diartikan sebagian? Begini artinya. Dan sebagian kesesatan itu di neraka. Berarti ada sebagian kesesatan yang lain malah di sorga jadi. Ya kan? Jadi kalimat yang kedua kita semua sepakat bahwa kullu dolalatin finnar, setiap kesesatan di neraka, itu kullu diartikan setiap, semua, segala. Sepakat kita. Kenapa kullu yang kedua diartikan setiap, semua? Tapi kullu yang pertama diartikan sebagian. Kenapa? Pertanyaannya itu. Kalau kullu yang kedua diartikan setiap, semua, segala, ya juga kullu yang pertama diartikan seperti itu juga. Tidak ada bedanya. Jelas ya? Ini bahan diskusi seperti ini. Tapi diskusinya jangan dulu emosi. Ya harus dengan kepala dingin, ya. Cuaca dingin tapi diskusinya panas, ya kurang cocok lah. Ya dengan kepala dingin, karena tujuannya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Dan dalam rangka ini untuk mencari keselamatan dalam beragama. Ya kan, bukankah banyak kaum muslimin di antara doa mereka berbunyi begini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Pernah dengar? Oh, hafal lah sampean. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau keselamatan dalam beragama. Apa artinya keselamatan dalam beragama? Pertama, beragama di mana ajarannya ini jernih, murni, bersih. Sebagaimana pertama kali diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Ibaratnya air itu masih baru keluar dari mata airnya. Ya ibaratnya gunung apa ini? Welirang apa namanya? Itu airnya ini, air sungainya ini baru keluar dari hulunya, dari mata airnya. Berarti kan masih bersih, jernih. Tapi kalau sudah mengalir jauh ke bawah, ya sudah banyak terkontaminasi, tercampuri macam-macam lah. Nah itu dulu yang dimaksud dengan salamatan fiddin itu. Nah setelah kita belajar memahami Islam yang bersih, jernih, murni, kita amalkan ikhlas karena Allah dan istiqomah. Itu namanya as-salamah fiddin. Ya. Ini pertanyaan pertama ya, sekaligus jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nih. Yang kedua, pertanyaan yang kedua maksudnya. Jadi nanti mungkin nggak tahu ada tanya jawab apa enggak, soalnya materinya aja sudah tanya jawab gitu ya. Ma hiyal bid'ah fid din. Apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam agama Islam ini? Jawabannya singkat saja jawabannya. Al bid'atu fid dini hiya az-ziyadatu fihi awin nuqsan. Nah, tadi sudah saya singgung itu. Bid'ah dalam agama ini maksudnya adanya tambahan terhadap agama Islam yang sudah sempurna atau adanya pengurangan. Nah, itu aja, ya kan? Sehingga menjadi berubah. Nah, berubah itu kan karena ada tambahan atau karena ada pengurangan. Itulah bid'ah. Jadi ya lebih tepatnya merubah dengan tambahan maupun pengurangan. Itu namanya bid'ah. Cuma kebanyakan yang terjadi namanya bid'ah itu tambahan. Ya, kalau misalnya ada yang mengurangi, apakah itu bid'ah? Iya bid'ah juga.
Ada sebagian orang yang menisbatkan kepada Islam, ya. Mereka melaksanakan sholat itu tidak 5 waktu, tapi 3 waktu gitu. Ya, sebagian dari sholat 5 waktu yang mereka kerjakan. Ya, ya mungkin waktu duhur, asar, dan maghrib saja gitu. Apakah ini bid'ah? Ya bid'ah. Loh, katanya bid'ah itu tambahan. Nah, makanya tadi kita perinci. Ya, bisa berupa tambahan, bisa juga apa? Pengurangan. Intinya apa? Perubahan terhadap syariat Islam yang telah sempurna. Gitu. Seperti itu. Misalnya dalam masalah akidah sekarang, bid'ah. Menetapkan sifat-sifat Allah hanya 7 sifat. Padahal sifat Allah yang disebutkan dalam Quran saja banyak sekali. Bahkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mengenai sifat-sifat Allah itu apa? Tidak membatasi dengan bilangan tertentu. Karena banyak. Tapi muncul satu pemahaman, ya, bahwa sifat Allah itu hanya 7 saja. Jadi dikasih kuota, batasan. Hanya 7 saja. Nah, ini kan bukan tambahan, tapi apa? Pengurangan. Nah, ini juga namanya apa? Bid'ah. Makanya lebih terperincinya yang dimaksud dengan bid'ah itu adanya perubahan dalam syariat, baik dengan az-ziyadah, yaitu tambahan, ataupun dengan apa? An-nuqsan, pengurangan. Ya. Qala Allah Ta'ala munkiran 'alal musyrikin bid'ahum. Allah Ta'ala mengingkari, ya, berfirman mengingkari terhadap orang-orang musyrik dari bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Jadi bid'ah itu sebenarnya banyak, ya. Bisa dalam masalah akidah, ya, bisa dalam masalah ibadah. Ya. Dalam ayat 21 surah Asy-Syura, ya, di mana ini mengingkari orang-orang musyrik tentang bid'ah-bid'ah mereka. Am lahum syuraka'u syara'u lakum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Atau apakah mereka itu memiliki tandingan-tandingan yang mereka membuat syariat untuk para pengikut mereka dari agama ini, ya, padahal tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan kadangkala, ya, ada sebagian anggapan dari kalangan kaum muslimin ketika dibahas bid'ah itu mengatakan, oh, tidak perlu kita bahas bid'ah. Ini kan hal yang sifatnya sensitif lah. Gitu. Kita katakan, kita hanya menyambung lisan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi SAW bahkan hampir setiap beliau memulai ceramah atau khutbahnya memperingatkan umat dari bid'ah. Ya, hadis yang tadi itu. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa kulla dolalatin finnar. Itu sering berulang-ulang Nabi memperingatkan hal ini. Kita hanya mengikuti Nabi memperingatkan hal ini. Kalaulah di zaman Nabi dan para sahabat tentunya belum muncul bid'ah, Nabi sudah sering memperingatkan, apalagi zaman kita yang sudah 15 abad lebih kita ini hidup dari kehidupan Nabi SAW dan jarak secara geografis yang sangat jauh dari Makkah dan Madinah. Tentu kekhawatiran akan bid'ah ini semakin naik lagi. Dan sejarah telah membuktikan apa yang diperingatkan oleh Nabi SAW ini terjadi. Belumlah lama dari wafatnya Nabi SAW, dalam sejarah sudah muncul bid'ah. Para sahabat masih hidup banyak. Bid'ah apa? Contohnya bid'ah qadariyah. Bid'ah qadariyah, keyakinan yang dianggap dalam Islam, di mana keyakinan ini apa? Tidak meyakini adanya takdir, menolak takdir. Itu terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Sudah muncul golongan yang mengatasnamakan kaum muslimin tidak percaya lagi dengan apa? Takdir. Namanya pemahaman apa? Qadariyah. Itu contohnya bid'ah, bid'ah dalam akidah. Sehingga sahabat Ibnu Umar menyampaikan kepada sahabat yang lainnya, kalau kalian ketemu dengan mereka, sampaikan dari saya ucapan ini.
Ucapan saya Ibnu Umar, inni bari'um minkum wa antum bura'a'u minni. Aku berlepas diri dari kalian dan kalian berlepas diri dari aku. Itu. Ya. Dan juga beliau mengatakan, jikalau ada seseorang berinfak ya, berupa emas sebesar gunung Uhud ya, di jalan Allah karena Allah, Allah tidak akan menerimanya kecuali kalau mereka itu beriman kepada adanya takdir. Jadi kalau mengingkari takdir ini adalah kekufuran. Nah, ini adalah contoh bid'ah dalam akidah dan sudah muncul belumlah lama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul lagi bid'ah apa? Bid'ah Khawarij, terutama pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib. Ya, di antara penyimpangannya adalah apa? Mudah mengkafirkan orang yang beriman karena melakukan dosa besar. Itu para sahabat masih hidup. Ya. Dan juga ketika masa khilafah Ali bin Abi Thalib muncul lagi bid'ah berikutnya, yaitu bid'ah Syiah yang dicetuskan oleh Abdullah bin Saba, yang dia itu sebenarnya orang Yahudi tapi mengaku-ngaku beragama Islam. Lalu di dalam Islam dia menggerogoti Islam dari dalam dengan memunculkan keyakinan Syiah. Itu contohnya bid'ah. Maka benarlah Nabi SAW jauh-jauh hari telah memperingatkan umatnya untuk menjauhi apa? Perkara-perkara bid'ah. Hingga seiring dengan perjalanan waktu dan zaman, bid'ah-bid'ah ini semakin berkembang dan meruyak macam-macamlah sudah. Sampai ada orang sholawatan sambil joget dan disco di zaman kita ini. Apakah itu Nabi mengajarkan seperti itu? Iya, itu baru satu contoh saja. Iya. Nah, makanya peringatan kepada bid'ah ini perlu terus untuk disampaikan. Tujuannya kita jangan benci kepada peringatan bid'ah, tapi kita benci kepada bid'ahnya untuk kita jauhi. Nah, yang terjadi kan terbalik nih. Peringatannya terhadap bid'ah ini dibenci. Nah, akhirnya dikhawatirkan jatuh kepada bid'ah-bid'ah itu. Itu. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa min fahuwa radd. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, maksudnya ajaran Islam ini, yang tidak ada dari ajaran Islam, fahuwa radd, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita munculkan pertanyaan yang sederhana ya kepada diri kita lah ya. Kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini beramal soleh, tujuannya apa? Pengen diterima kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau pengen diterima, maka pastikan amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi juga mempraktekkan. Demikian juga oleh para sahabat beliau. Nah, kalau tidak, Nabi mengatakan fahuwa rad, amalannya ditolak. Ingintah kita beramal ditolak? Tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang beramal baik kemudian apa? Pengen ditolak. Pasti pengennya diterima. Karena kalau ditolak, bahasa Jawa niku tuas nopo? Tuas pegel, tuas nahan ngantuk, tuas mengeluarkan harta, tuas meluangkan waktu, tuas, tapi tidak dapat apa-apa. Karena apa? Rod tadi, apa ditolak. Bukankah kita setiap pagi berdoa kepada Allah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tidak mungkin wa amalan marduda, tidak ada itu. Pasti wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Nah, kalau ingin diterima, kita mengupayakan dipenuhi syarat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dibahas di buku ini di awal-awal dulu tentang syurutu qabulil amal. Masih ingat?
Ya dibaca lagi bukunya. Ya, di buku ini, buku kecil ini. Terakhir, insya Allah, karena sudah kedengaran aba-aba mau Isya. Ya, ini kita belajar agak serius nih. Karena ini masalah ini ada semacam syubhat di kalangan kaum muslimin. Ada namanya istilah bid'ah hasanah. Memang betul Pak itu bid'ah Pak, tapi bid'ah hasanah. Nah di sini dibahas lagi pertanyaan nomor 3. Nah, hal fil islami sunnah hasanah. Apakah dalam Islam ada sunnah hasanah? Nah, ini sebenarnya beda dengan istilah bid'ah hasanah. Ini disebut apa? Sunnah hasanah. Cuma sebagian kaum muslimin yang meyakini adanya bid'ah hasanah, itu mereka beralasan bahwa sunnah hasanah itu sama dengan bid'ah hasanah. Padahal tidak sama. Nah ini yang perlu kita jelaskan. Bid'ah hasanah dengan sunnah hasanah itu beda. Pertanyaan yang ketiga ini, hal fil islami sunnah hasanah, apakah di dalam Islam ada sunnah hasanah? Jawabannya, na'am, iya. Fil islami sunnatun hasanah. Dalam Islam ada sunnah hasanah, tapi bukan bid'ah hasanah. Cuma sebagian di antara kaum muslimin mengartikan sunnah hasanah itu sama dengan apa? Bid'ah hasanah. Biasanya di sini adzan dulu atau gimana? Adzan dulu nggih? Iya, ya itu kebiasaan aja lah. Monggo kalau kita pending dulu dengan dikumandangkan adzan Isya di masjid ini, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi, insya Allah sedikit lagi lah. Kepada yang bertugas adzan dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan tadi pertanyaan yang ketiga. Dalam Islam ada sunnah hasanah, ya. Bukan bid'ah hasanah. Nah, sebagian kaum muslimin yang mengatakan adanya bid'ah hasanah memang punya dalil-dalil, bahkan dalil-dalil itu sahih. Tapi mohon maaf, pemahamannya belum sahih gitu. Ya. Ya mungkin jenengan kadang suka buka-buka YouTube lah. Rame pembahasan begini. Ya bertingkat-tingkat bobotnya argumentasi itu. Kalau santri sudah puluhan tahun ya argumentasinya ya semakin berbobot. Apalagi seorang guru yang sudah lama meneliti dalil-dalil, ada argumen-argumen yang berbobot juga. Nah ini perlu kita membantah atau menjelaskannya supaya tidak menjadi apa yang disebut dengan syubhat. Iya. Contohnya ini, makanya perlu belajar itu di sini. Jangan meremehkan lawan debat. Siapa yang meremehkan lawan debat, itu bagian dari kelemahan dia. Dulu saya punya teman lulusan pesantren, dia mendebat seseorang yang mengatakan bid'ah hasanah. Teman saya sudah semangat-semangat, kemungkinannya dia menang, ternyata malah dikalahkan. Dan akhirnya dia sendiri yang bingung gitu. Makanya tetap perlu belajar. Contoh ini ya, contoh ya. Ini argumentasi cukup berbobot untuk kemudian disimpulkan adanya bid'ah hasanah. Ini contoh ya, baru satu, banyak contohnya. Dulu saya, mohon maaf, bersama teman-teman sekitar tahun 2004 lah, membahas satu buku kecil di Sidoarjo. Kita bahas tentang Ar-Radd ala Muhassinil Bid'ah,
bantahan ilmiah terhadap sebagian orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Itu dalilnya banyak sekali dalam Quran, dalam hadis yang sahih, perkataan Umar bin Khattab, perkataan Imam Syafi'i dan yang lainnya, yang menjadi argumentasi untuk disimpulkan bahwa adanya bid'ah hasanah. Makanya sekali lagi kita tetap harus belajar ini masalah ini. Jangan cuma sekedar semangat saja atau cuma semangat membid'ah-bid'ahkan saja. Kita ini harus pertengahan. Jangan mudah membid'ah-bid'ahkan, jangan mudah juga mensunnah-sunnahkan. Semuanya harus kembali kepada dalil yang sahih dan kaedah-kaedah yang sudah mapan di kalangan para ulama ahlu sunnah. Gitu kan? Nah itu sikap yang pertengahan atau adil gitu. Jangan kemudian mungkin masalah khilafiyah ketika kita berbeda pendapat dikatakan kepada yang berbeda pendapat dengan kita, itu adalah bid'ah. Kamu melakukan bid'ah. Bahkan kamu adalah ahli bid'ah. Nah, ini namanya berlebih-lebihan, membid'ah-bid'ahkan. Padahal itu masalah apa? Khilafiyah yang sudah mu'tabaroh. Artinya di kalangan para ulama mujtahidin pun mereka sudah membahasnya dulu dan masing-masing memiliki dalil yang kuat gitu. Jadi itulah maksud saya, jangan gampang-gampang juga membid'ah-bid'ahkan. Tapi di sisi yang lain jangan gampang juga sunnahkan. Wah ini sunnah, ini afdol, ini pahalanya besar. Mana dalilnya? Oh enggak ada lah. Itu namanya gampang-gampang mensunnah-sunnahkan. Itu. Coba di sini perhatikan. Di buku ini, buku kecil ini, ya. Ini satu dalil yang dijadikan argumen oleh orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah pakai hadis ini, riwayat Al-Bukhari. Sahih, jelas kan? Sahih Al-Bukhari, jelas, Sahih Bukhari. Kitab tersahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang menunjukkan satu sunnah di dalam Islam berupa sunnah hasanah. Nah, ini bagi yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, sunnah hasanah itu maksudnya bid'ah hasanah. Memang itu bid'ah, tapi kata itu masuk dalam cakupan sabda Nabi yang disebut oleh Nabi sunnah hasanah. Lalu disampaikan argumentasi ditilik secara ilmu bahasa Arab. Sanna yasunnu sunnatan, sunnah itu maknanya thoriqah. Berarti kan satu ritual, satu ajaran, satu peribadatan, itu namanya sunnah. Lah Nabi SAW saja membenarkan adanya sunnah hasanah. Lah kenapa sampean kok melarangnya? Ayo, mau jawab bagaimana? Kalau tidak kita kaji secara ilmiah gitu. Sampean jangan gegabah mengatakan kita ini melakukan bid'ah. Kami punya dalil. Di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kira-kira sampean mau jawab bagaimana? Nah, makanya perlu kita mengkaji ini. Iya. Bahkan Nabi mengatakan falahu ajruha. Dia mendapatkan pahalanya. Oh, dapat pahala. Sampean langsung mengatakan kullu bid'atin dhalala, kullu dhalalatin. Ya bingung kan? Kalau kita nggak ngaji dulu kan, ya bingung. Ya juga ternyata ono alasannya Yohan ya. Ada dalilnya juga. Ya. Bahkan kemudian ditambah lagi kata Nabi SAW, wa ajru man amila biha min ba'di. Dan dia pun mendapatkan pahala
dari orang-orang yang mengamalkannya setelah dia. Jadi mungkin kita sebut pahala berantai. Ya. Memprakarsai satu ajaran, satu sunnah tadi gitu kan. Nah, menurut mereka kan satu sunnah tadi. Sunnah yang baik. Ya, kemudian orang-orang mengetahuinya dan mengikutinya. Maka yang mempelopori tadi, dia dapat pahala dia sendiri karena melaksanakan sunnah itu, plus dapat apa? Pahala-pahala sekian banyak orang yang mengikutinya. Wah, pahalanya itu berantai. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa sedikit pun dikurangi dari pahala-pahala orang yang mengikutinya. Tetap mereka utuh dapat pahala. Hanya saja si pelopor ini dapat pahala yang banyak. Kira-kira gimana kalau seperti ini? Ya, ini dalil adanya bid'ah hasanah. Belum lagi tadi argumentasi secara bahasa bahwa sanna yasunu sunnatan itu sama dengan thariqatan. Jadi satu thariqah, satu ritual, satu ibadah, satu amalan dalam Islam. Ini rasa-rasanya kalau kita nggak mengaji dulu kerepotan menjawabnya. Gitu. Makanya kita hadir di sini, baiklah kita akan kaji jawabannya. Perhatikan di sini, sebagian orang mengatakan bahwa sunnah hasanah itu sama dengan bid'ah hasanah. Kan begitu ya? Poinnya kan itu poinnya. Baiklah, kita akan kupas tentang dalil ini. Dalil di Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnah hasanah. Ternyata dalil ini disebutkan melalui riwayat yang lain yang lebih terperinci, lebih lengkap. Sehingga di dalam dalil tersebut terdapat sabab wurudil hadis. Sebab Nabi mengucapkan satu hadis. Sabab wurudil hadis itu kalau ayat Quran sama dengan sabab nuzulil ayah. Itu? Kalau kita belajar ilmu tafsir seperti itu. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pengetahuan mengenai sabab nuzulil ayah itu sangat penting. Karena nanti akan memberikan satu pemahaman yang tepat di dalam memahami ayat itu. Karena kita tahu kan seluk-beluknya dan latar belakang ayat itu diturunkan. Nah, sedemikian juga pengetahuan tentang sabab wurudil hadis, sebab disampaikannya hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat penting sekali untuk mendapatkan pemahaman yang tepat di dalam memahami hadis Nabi. Sekalipun sabab nuzulil ayah atau sabab wurudil hadis itu sedikit sekali, kebanyakannya tidak ada sebabnya. Kebanyakannya ibtidaiyah. Langsung saja Nabi menyampaikan, Allah menurunkan ayat Quran. Yang ada sababnya itu hanya sebagian kecil saja. Tapi kalau memang ada, itu perlu untuk diketahui supaya kita memiliki pemahaman yang tepat dalam memahami ayat maupun hadis. Berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnah hasanah, itu lebih lengkap tercantum dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Hadis nomor 514 dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa? Sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahassan nasa ala sadaqah fa abta'u hatta bana fi wajhihi al-ghadab. Thumma inna rajulan minal ansari ja'a bi surratin fatataba'an nasu hatta ru'ya fi wajhihi surur faqala man sanna sunnatan hasanatan, dan seterusnya. Sama dengan yang di lafadz Al-Bukhari tadi. Tapi di dalam lafadz Ad-Darimi ini ada kelengkapan ceritanya. Kenapa Nabi menyampaikan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kata sahabat Jarir bin Abdullah bahwa Nabi SAW pernah berceramah
Ya, ketika itu Nabi melihat ada sekelompok orang dari kabilah Mudhor yang keadaannya itu sangat miskin mereka. Bajunya compang-camping, sobek-sobek. Nabi itu langsung iba, langsung terenyuh. Dan kelihatan mereka itu lambungnya itu apa? Lambungnya itu, perutnya itu kempes-kempes menunjukkan mereka lapar gitu kan. Nabi ingin bersedekah, tapi apalah daya, Nabi itu kan bukan orang yang kaya, sehingga tidak mampu untuk bersedekah kepada mereka. Ya. Nah ini salah satu karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang perlu kita untuk meneladaninya. Pertama apa? Memiliki kepekaan sosial yang tinggi, rasa iba kepada penderitaan orang lain. Yang kedua, ketika tidak mampu menolong langsung, bisa menolong secara tidak langsung. Yang disebut dengan memberi syafaat, menolong secara tidak langsung. Seperti Nabi SAW tidak bisa bersedekah langsung karena Nabi tidak punya. Nabi akhirnya apa? Memotivasi para sahabat untuk bersedekah, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang miskin ini. Ini sisi lain juga menjadi dalil tentang dibolehkannya open donasi. Ada yang kesusahan, kita open donasi, bikin player. Ini sebulan kesusahan, mungkin masuk rumah sakit, nggak ada biaya. Monggo silakan seikhlasnya. Ini dalilnya ini, open donasi itu diantaranya. Ya, jadi open donasi ini sudah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nabi menganjurkan, mendorong para sahabat untuk sedekah. Fahatsan nas ala sedekah, sedekah. Tapi ternyata para sahabat ketika itu berlambat-lambat. Fa'abta'u, berlambat-lambat. Tidak, kalau bahasa Jawanya tidak cak-cek, tidak gercep. Berlambat-lambat, tidak langsung menyambut seruan Nabi. Sehingga nampak ada sedikit kekecewaan. Ya. Pada wajah Nabi SAW, ada kekecewaan pada wajah Nabi SAW. Tiba-tiba setelah itu datangnya seseorang dari kalangan Ansor. Ya. Dia membawa satu wadah besar. Nah, ini satu wadah besar ini kemungkinan berupa makanan, kurma atau yang lainnya gitu. Pokoknya intinya membawa wadah, di dalamnya ada ya untuk disedekahkan. Ya kan? Nah, demi melihat pemandangan itu, seorang laki-laki dari Ansor dia telah mendahului untuk bersedekah. Satu wadah besar berisi makanan atau yang lainnya. Maka apa? Fatataba'an nas. Akhirnya orang lain itu, para sahabat yang lain mengikutinya sampai dikumpulkan harta sedekah yang banyak. Gitu. Sehingga sekarang rona wajah Nabi SAW berubah. Kelihatan, tampak di wajah Nabi kegembiraan. Kegembiraan yang luar biasa melihat itu tadi. Hingga akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya hadis tadi yang sesuai dalam riwayat Al-Bukhari, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Pertanyaan saya, ini hadis disampaikan oleh Nabi SAW, kaitannya berkaitan dengan amalan apa tadi? Sedekah. Sedekah itu ada nggak dalam Islam? Ada dalam Al-Quran, dalam hadis, jelas itu. Sedekah banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu jelas bukan amalan bid'ah. Itu bagian dari syariat Islam. Maka sanna sunnatan hasanatan bukan manibtada'a bid'atan hasanatan, bukan. Tapi sanna fil islami sunnah hasanah itu apa? Mempelopori di dalam melakukan kebaikan dalam Islam. Ya, sehingga orang lain pun tergerak hatinya untuk mengikuti. Menjadi perintis atau menghidupkan satu ajaran Islam yang dimatikan oleh banyak manusia. Memunculkan amalan dalam Islam yang telah dilupakan oleh banyak manusia. Sehingga akhirnya manusia jadi tahu dan kemudian mengikutinya. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi sama sekali bukan berkaitan dengan ajaran yang baru, yang tidak ada dalam syariat Islam. Ini berkaitan tentang masalah apa?
Sodaqah, syai'un masyru', sesuatu yang sudah disyariatkan dalam Islam. Berarti kan tidak tepat itu kalau menafsirkan sanna fil Islam itu membuat bid'ah hasanah. Jelas ya? Lah itulah. Kita dudukkan permasalahannya secara ilmiah seperti itu contohnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah cukuplah waktunya untuk kita akhiri pengajian kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat, menambah ilmu, wawasan, kefahaman kita dalam Islam ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf dari saya jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Sepertinya nggak ada pertanyaan lah ya. Ini kan bukunya sudah tanya jawab ya. Iya, ya, lain kali saja lah mungkin, atau bisa japri ke saya kalau mau menanyakan masalah tadi seputar sunnah versus bid'ah. Iya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.